Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa melanjutkan kembali kajian kita dalam mata kuliah kritik sanad hadis. Pada kesempatan kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang kajian tentang sanad hadis atau pentingnya sanad dalam kajian hadis ataupun dalam agama Islam. Baiklah teman-teman dimanapun berada, kita akan baca pada kitab Manhajun Naqd fi Ulumil Hadis karya Dr. Nuruddin Uiter. Sebelumnya kita sampaikan Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad dan kepada beliau. Semoga dalam pembacaan kitab ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bersamaan dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma khususan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ دكتور نور الدين إتر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Al-babu sadisu, bab yang ke-6 fi ulumi sanad, menjelaskan tentang ilmu-ilmu sanad hadis. Al-muradu bis sanadi huna, yang dimaksud dengan sanad di sini, maksudnya dalam bidang ilmu kita ini, ilmu hadis, adalah silsilatur ruwah alladzina naqalul hadis wahidan anil akhar. Adalah silsilah para perawi hadis yang mereka memindahkan hadis, menyampaikan hadis dari satu ke yang lainnya, hatta ya belughu bihi ila qaili, sehingga sampai silsilah tersebut ila qaili, kepada penyampai yang pertama. Wal bahsu, jadi dalam ilmu hadis seperti yang kita ketahui ada sanad, ada matan. Kalau matan adalah isi daripada hadis tersebut. Kalau sanad adalah silsilah rawi, di mana ketika itu disambungkan akan sampai kepada penyampainya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal bahsu fi sanadi di'amah asasiyah fi ulumul hadis, dan pembahasan tentang sanad yang kita pelajari sekarang ini di'amatun asasiyatun, adalah sandaran yang sangat utama dalam ulumul hadis. Jadi sanad ini menjadi ilmu yang sangat prinsip, menjadi sandaran dalam ulumul hadis ataupun para pengkaji hadis. Wa fit tawassul ila hadfihi al-asma wal ghard al-matlub minhu wa huwa tamyizul hadis al-maqbul min al-mardud. Dan juga untuk sampai kepada tujuannya yang paling luhur. Apa tujuannya yang paling utama atau yang paling luhur adalah
tamyizul hadisil maqbul minal mardud adalah bagaimana kita ketika mempelajari tentang sanad hadis ini, kita bisa membedakan mana hadis yang makbul, yang diterima, dan hadis yang mardud. Tanpa mempelajari sanad ini tidak mungkin kita bisa sampai kepada pengetahuan bagaimana kita membedakan mana hadis yang makbul, yang kita terima, yang kita namakan nantinya dengan hadis sahih, hadis hasan, dan hadis yang mardud yang kita namakan nantinya dengan hadis dhaif. Kemudian berikutnya ini ada kutipan dari beberapa ulama mengenai sanad ya. Qala Sufyan Ats-Tsauri, berkata Sufyan Ats-Tsauri, al-isnadu silahul mu'min. Isnad atau sanad itu adalah senjatanya orang mukmin. Idza lam yakun ma'hu silah fa bi ayyi syai'in yuqatil. Idza lam yakun, apabila dia tidak mempunyai ma'hu silah, tidak mempunyai senjata, fa bi ayyi syai'in yuqatil, maka dia akan berperang dengan apa? Maka dari ungkapan Sufyan Ats-Tsauri di sini menegaskan bahwasanya memang bagi orang yang mendalami ilmu hadis maka akan betul-betul sadar bahwasanya ini menjadi di'amah asasiyah atau sandaran yang paling prinsip ketika kita mempelajari hadis Nabi Muhammad SAW, karena hadis itu tidak akan lepas dari pembawa atau pada para rawi yang menyampaikan hadis tersebut dari generasi ke generasi. Yang disebutkan di sini adalah silah, seakan-akan sanad itu adalah senjatanya orang mukmin. Nah, di mana juga pada zaman sekarang ini banyak sudah keilmuan ya, beberapa kelompok yang sudah tidak bersambung sanadnya kepada Rasulullah, tidak bersambung sanadnya melalui jalur ulama-ulama yang bersambung kepada Rasulullah. Akhirnya mereka mengalami yang dinamakan pemikiran yang ekstrim ya dalam agama, karena memang tidak bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari ulama yang lain, waqala Abdullah ibnul Mubarak, dan berkata Abdullah ibnul Mubarak, ini sangat terkenal, sering kita mendengarnya, al-isnadu indi minad-din. Sanad menurutku minad-din, ialah termasuk dari agama. Laulal isnad, kalau bukan karena isnad, kata beliau, laqala man syaa ma syaa, akan berkata orang akan berkata sekendak hatinya, akan berkata semaunya. Fa idza qila, apabila dikatakan lahu baginya, bagi orang itu, man haddatsaka, siapa yang membawa atau menceritakan hadis tersebut kepadamu, baqa, maka dia akan tetap, artinya dia tidak akan hanya diam saja. Dia tidak bisa menunjukkan. Jadi ada juga yang mengatakan bahasanya sanad ini menjadi sebuah seakan-akan seperti ijazah bahwasanya kita secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan. Itu sanadnya. Ini beda misalkan orang yang mengajar kitab tertentu dengan sanad, yang dia dapatkan dengan sanad, dengan yang tidak didapatkan dengan sanad, artinya dia belajar secara otodidak. Karena sanad itu akan menentukan bahwasanya dia layak untuk mengajarkan hal tersebut karena mendapatkannya dari sumber yang asli. Kemudian pendapat beliau juga, waqala Ibnul Mubarak aidan bainana wa bainal qaum al-qawaim. Bainana, di antara kami, perbedaan antara kami, wa bainal qaum, dan di antara kaum, maksudnya kaum yang tidak mendapatkan sanad, al-qawaim adalah sanad, yakni al-isnad. Jadi yang membedakan kita dengan orang yang tidak mempunyai silsilah keilmuan yang bersanad adalah sanad itu sendiri.
Kemudian halaman berikutnya pada halaman 300 masih dari nukilan para ulama mengenai sanad ini. Wa qala al-Auza'i, dan berkata al-Auza'i, ma dhihabul ilm illa dhihabul isnad. Tidaklah hilang ilmu itu kecuali dengan hilangnya sanadnya. Jadi ilmu itu erat sekali kaitannya dengan sanad. Kalau sanad sudah hilang, maka ilmu akan hilang. Karena pada zaman modern saat ini kita perlu sekali untuk memperdalam tentang sanad ini, dan perlu juga untuk mendapatkan ilmu dari para masyayikh, dari guru-guru yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqala Sufyan ibnu Uyainah, dan berkata Sufyan ibnu Uyainah, haddasa Zuhri yauman bihadis. Pada suatu hari Az-Zuhri menyampaikan sebuah hadis. Fakultu maka aku berkata, hatihi bila isnadin. Hatihi, sampaikanlah hadis tersebut bila isnad, dengan tanpa isnad. Faqala, maka Sufyan bin Uyainah berkata, ketika Az-Zuhri suatu hari menyampaikan sebuah hadis, maka Sufyan bin Uyainah mengatakan, hatihi bila isnad. Wahai Az-Zuhri, sampaikanlah hadis tersebut bila isnad. Faqala Az-Zuhri, maka Az-Zuhri berkata, atarqas satha bila sulam. Apakah engkau akan naik ke sutuh, ke atap, bila sulam, dengan tanpa tangga? Jadi seakan-akan diibaratkan di sini tidak akan sampai kita kepada atap itu kecuali dengan tangga. Nah, tangga ini adalah sanad itu sendiri. Ini teman-teman, biasanya kita baca hadis, jarang kita membaca silsilah sanadnya. Kita langsung saja membacanya dari perawi pertamanya, yaitu yang di tingkatan sahabat. Misalkan an Abi Hurairah radhiyallahu an qol anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol, kemudian disebutkan hadisnya. Kita terbiasa seperti itu, tetapi kita tidak terbiasa misalkan ketika membaca hadis, membaca rentetan hadis tersebut, sanad-sanadnya sampai kepada mukharrij atau pemilik kitab hadis tersebut secara lengkap. Merasa ingin langsung sampai kepada matannya, ya. Padahal dengan tanpa perantara para silsilah perawi itu, kita tidak akan sampai matan itu kepada mukharrij hadis itu, kepada Imam Bukhari misalkan, kepada Imam Muslim misalkan. Nah, makanya kita sekarang mencoba untuk membiasakan diri menikmati silsilah para perawi hadis. Paling tidak yang kita pegang adalah sebuah hadis, ya. Inda dzikris shalihin tanzilur rahmah. Ketika kita menyebut orang saleh, itu akan turun rahmat. Kita menyebut-nyebut para rawi itu, kita menyebut mereka adalah, insyaallah mereka adalah golongan orang saleh, membawa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akan turun rahmat kepada kita. Baik, kita teruskan. Lidzalika, karena hal tersebut, ya, karena beberapa yang sudah disebutkan tadi oleh para tokoh mengenai sanad, aniyal muhaddisun, para muhaddis memberikan inayah bitahqiqil asanid, dengan mentahqiq sanad-sanad wal bahsi fiha, dan melakukan penelitian dalam sanad tersebut. Jadi sebuah sanad itu ditahqiq, diteliti, yang dilakukan para muhaddisun. Sangat mereka memperhatikan sanad ini. Lima annahu katsiran ma yatawassul anit tariqi sanad ila naqdi lil matan. Nah, ini kita perlu garis bawahi. Lima annahu, karena hal tersebut, ya, katsiran ma, sering sekali menyampaikan kita dari mempelajari sanad itu untuk kita bisa mengkritik matan. La yumkinul wusul ilaihi illa an tariqil bahsi fi sanad. Tidak akan bisa kita mengkritik matan itu kecuali kita sudah melakukan penelitian kritik di sanadnya.
Nah, jadi disebutkan oleh Syekh Nuruddin Itter ini jalur kita untuk bisa mengkritik matan itu sangat banyak sekali. Kita harus melalui, ditempuh hal tersebut harus melalui jalur kritik sanad terlebih dahulu. Waqad baddalal muhaddisun ghayatal juhdi fi tatabbu'il asanid wa taqsiha hatta rahalu min ajliha fil bilad. Maka waqad baddalal muhaddisun, maka para muhaddis ya telah mengerahkan ghayatal juhdi dengan segenap daya upaya fi tatabbu'il asanid dalam meneliti sebuah sanad hadis, hatta rahalu min ajliha fil bilad, sehingga mereka melakukan perjalanan dengan tujuan tatabbu' asanid tersebut. Mereka melakukan rihlah untuk mencari hadis sampai melakukan perjalanan jauh, dan ini dilakukan oleh ulama-ulama kita. Bagaimana Imam Bukhari misalkan, beliau rihlah sampai ke negara-negara yang sangat jauh dari negaranya, mencari daripada hadis Rasulullah SAW. Dan juga para ulama-ulama yang lain. Wajalu fil afaq, dan mereka juga melakukan lawatan ke berbagai penjuru dunia. Likai siru ala sanadin, agar mereka bisa menemukan sanad. Atau likai yabhathu, agar mereka bisa meneliti, mencari fi sanadin so'bin, dalam sebuah sanad yang susah bagi mereka amruhu, perkaranya. Artinya ketika mereka mencari lawatan itu dengan tujuan untuk menemukan sanad ataupun meneliti sebuah sanad yang mereka anggap itu so'ab, ada kesulitan, ada iskal dalam sanad tersebut, mereka rela melakukan perjalanan yang sangat jauh. Dan ini sampai sekarang alhamdulillah masih dilakukan para ulama-ulama kita ya. Saya pernah mendengar ada seorang syekh muda ya dari Mesir bernama Syekh Usamah Al-Azhari. Beliau pergi ke banyak negara termasuk ke Indonesia untuk mencari sanad-sanad hadis ya. Dan itu dibukukan oleh beliau. Ini adalah salah satu bentuk kerja keras para muhaddis kita dalam berkhidmah kepada agama atau berkhidmah dalam hadis Rasulullah SAW. Kemudian kita lanjutkan, wa anwa'u mustalah al-hadis, wa anwa'u mustalahil hadis allati tata'allaq bi sanad imma an tahsula minan nadhari fi sanadil hadis min haitsul ittisal aw adamil ittisal. Dan ada dan macam-macam mustalah hadis yang berhubungan dengan sanad bisa kita pelajari dengan meneliti dalam sanad hadis dari segi ittisalnya, bersambungnya atau tidak ada ittisalnya. Jadi kita pelajari dari mustalah hadis ini dari ittisal atau inqita' ya, bersambung atau tidak bersambung. Wa imma an tahsula minan nadhari min haitsu ta'addudis sanad aw adamu ta'addudihi, dan bisa juga kita pelajari dengan meneliti dari ta'addud as-sanad, berbilangannya sanad. Seperti kita pelajari kemarin, jadi sanad itu bisa bermacam-macam ya. Sebagaimana kita pelajari dalam bab tibar, yaitu syawahid dan mutabi. Aw adamu ta'addudihi, atau tidak ada ta'addud, tidak ada bilangan daripada sanad tersebut. Wa hadhihi nadrusuha fil bab as-sabi alladhi ya'ti insyaallah, dan kita akan mempelajari hal tersebut pada bab yang ke-7 yang kita akan sampai kepadanya insyaallah. Amma anwa'ul hadis min haitsul ittisal wal inqita' fa nadrusuha huna fi faslain. Adapun macam-macam hadis dari segi ketersambungan dan keterputusan sanadnya, fa nadrusuha huna fi faslain, kita mempelajari dalam 2 pasal. Al-faslul awal, pasal yang pertama,
fi ulumis sanad min haitsul ittisal, dalam ulumus sanad dari segi ketersambungan. Kemudian aflasus tsani fi ulumis sanad min haitsul inqita, dari segi ulumus sanad dari segi keterputusannya. Dan ini adalah macam-macam yang insyaallah kita akan pelajari, yaitu yang pertama dari segi fi ulumis sanad min haitsul ittisal, ya. Kita akan mempelajari tentang hadis muttasil, hadis musnad, hadis mu'an'an, hadis mu'annan, ya. Mirip tapi berbeda, ya. Yang satu mu'an'an, yang satu mu'annan, begitu. Kemudian hadis musalsal, hadis ali, dan hadis nazil. Itu yang bagian ittisal atau tersambung sanadnya. Kemudian dari segi inqita, dari sanad yang terputus, kita akan mempelajari hadis munqati, mursal, mu'allaq, mu'dal, dan mudallas, termasuk juga mursal khafi. Nah, itulah yang insyaallah akan kita pelajari ke depan beserta dengan penjelasan tentang pentingnya sanad dalam agama. Mudah-mudahan apa yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat. Ila liqa fi liqa'in akhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.